Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel LBNNO Bojonegoro dalam kajian kitab Syam. Ini sudah yang ke berapa ya? Yang ke-5, episode yang ke-5. Tentu kita meneruskan pembahasan yang kemarin karena kajian ini adalah kajian kitab Syam. Maka kita urutkan sesuai dengan kitabnya. Namun sebelum kita mulai, kita tawassul dulu ke guru-guru kita, ke sesepuh NU, ke khusus pengarang kitab ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutallabu syahra ramadhanal iktsaru min tilawatil qur'anil karim li'anna syahra ramadhana huwa syahru nuzulil qur'anil karim jumlatan ila baitil izzah fis sama'il ula. Dianjurkan di bulan Ramadan ini memperbanyak membaca Al-Qur'an. Dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, usahakan di bulan Ramadan ini diperbanyak membaca Al-Quran. Jangan terlalu banyak membaca status, tapi perbanyak membaca Al-Quran. Sebab apa? Sebab bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran secara keseluruhan ke Baitul Izzah di langit yang pertama. Jadi Al-Quran itu diturunkan, ada yang bertahap, ada yang jumlatan. Di bulan Ramadan Al-Quran diturunkan secara keseluruhan oleh Allah ke Baitul Izzah yang berada di langit yang pertama. Setelah itu Allah menurunkan Al-Quran secara bertahap. Wa syahru tanazzulihi tadrijan ala qalbin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan diturunkannya Al-Quran secara bertahap ke hati Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan ke hatinya Kanjeng Nabi. Walidzalika yusannul iktsaru min tilawatil Qur'ani fi syahri Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, maka disunatkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Siyama fil laili, lebih-lebih di waktu malam. Perbanyak membaca Al-Quran di waktu malam. Faqad warada fi sahihaini an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibrilu wa kana Jibrilu alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadana fayudarisuhul Qur'an. Fala Rasulullahi azwadu bil khairi minar rihil mursalah. Diriwayatkan di dalam
Bukhari Muslim diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau Abdullah bin Abbas berkata bahwa Kanjeng Nabi itu paling dermawannya manusia. Paling dermawannya manusia. Yang dimaksud dermawan dalam segala kebaikan. Kanjeng Nabi paling dermawannya manusia. Dermawannya Kanjeng Nabi kalau di bulan Ramadan ini lebih dermawan Kanjeng Nabi di bulan Ramadan, yakni pada waktu Kanjeng Nabi bertemu dengan Jibril, di mana malaikat Jibril ini tiap malam di bulan Ramadan bertemu dengan Kanjeng Nabi. Kemudian saling membaca Al-Quran. Artinya tadarus. Tadarus itu ada yang membaca, kemudian ada yang mendengarkan. Saling membacakan Al-Quran. Tadarus. Itu yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi bersama dengan malaikat Jibril. Maka Rasulullah paling dermawannya manusia dalam urusan kebaikan, atau bahkan lebih dermawan Kanjeng Nabi itu daripada angin yang dilepas. Jadi angin yang dilepas itu kan mau mengarah kemana itu kan terserah, saking lomane angin. Dibandingkan dengan Gusti Kanjeng Nabi itu lebih dermawan dalam urusan kebaikan, bahkan mengalahkan angin yang dilepaskan atau yang ditiupkan. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yutilul qira'ata fi qiyami ramadhana lailan aktsara min ghairihi. Kama rawa al-Imamu Ahmadu an Hudzaifah radhiyallahu anhu annahu qala ataitun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi lailatin min ramadhana faqama yusalli falamma kabbara qala Allahu akbar dzul malakuti wal jabaruti wal kibriya wal 'azamah. Kanjeng Nabi pada waktu bulan Ramadan, yakni pada waktu melakukan ibadah sholat di bulan Ramadan di waktu malam, ini kalau membaca bacaan Al-Quran itu dipanjangkan, mengalahkan bulan-bulan yang lain. Jadi kalau sholat malam di bulan selain Ramadan ini tidak begitu panjang, tapi khusus di bulan Ramadan Kanjeng Nabi kalau sholat sunat malam di bulan Ramadan ini panjang. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, riwayat dari Hudzaifah, bahwa beliau Imam Hudzaifah berkata, suatu ketika sahabat Hudzaifah sowan kepada Kanjeng Nabi di malam Ramadan. Kemudian Kanjeng Nabi melakukan sholat. Ternyata Kanjeng Nabi melakukan sholat. Pada waktu Kanjeng Nabi takbir Allahu Akbar, kemudian Kanjeng Nabi membaca Allahu Akbar dzul malakuti wal jabaruti wal kibriya wal 'azamah. Jadi Allahu Akbar dzul malakuti wal jabaruti wal kibriya wal 'azamah. Ini Nabi. Kalau yang kita ketahui itu kan ba'da takbir itu kan iftitah bi ayyi maftataha bihi. Iftitah dengan iftitah yang yang kita tahu. Sekalipun yang baik adalah membaca doa iftitah yang kewarid dari Kanjeng Nabi.
Ini yang dibaca Kanjeng Nabi, tidak seperti iftitah yang biasa pada waktu kita mengaji Allahu Akbar kabiro. Tapi Kanjeng Nabi Allahu Akbar dzul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Kemudian setelah itu summa qara al-baqarah. Karena lafadznya menggunakan summa, maka kan tidak langsung ya. Artinya setelah ini kan tidak langsung Kanjeng Nabi membaca Baqarah, ada selisih waktu. Tentunya setelah membaca Fatihah, kemudian Kanjeng Nabi membaca Al-Baqarah, kemudian membaca An-Nisa, kemudian membaca Ali Imran, surah Ali Imran. La yamurru bi ayati tahfifin illa waqafa indaha. Setiap Kanjeng Nabi bertemu dengan ayat atau membaca ayat yang menakut-nakuti, Kanjeng Nabi berhenti di ayat itu. Kanjeng Nabi berhenti di ayat itu. Al-Hadis. Ini yang dibaca Kanjeng Nabi sholat sunnah malam di bulan Ramadan. Panjang suratnya. Al-Baqarah, An-Nisa, kemudian Ali Imran. Masya Allah. Kalau kita mungkin ya kuliah ayyuhal kafirun tok cukup, kok gelem nglakoni salat bengi ngono. Karo kulhu cukup. Tapi kalau Kanjeng Nabi khusus di bulan Ramadan dipanjangkan Al-Baqarah. Kemudian kalau ada yang bertanya, ya kalau hafal, kalau nggak hafal gimana mau membaca Al-Baqarah? Pegang Quran. Sholat sambil pegang Al-Quran, gak apa-apa, asalkan menjaga gerakan-gerakan, jangan sampai melakukan gerakan yang membatalkan sholat. Jadi kalau Anda mau membaca Al-Baqarah sementara tidak hafal Al-Quran, An-Nisa juga tidak hafal, Ali Imran juga tidak hafal, ya sholat sunnah kalau memang mau membaca. Sholat sunnah malam, kemudian Al-Qur'annya pegang, baca Al-Baqarah, baca An-Nisa. Kalau mau, ya kalau gak mau ya pendek saja, yang penting mau melakukan. Ini yang sulit. Pokok gelem ngelakoni wis, lebih-lebih mau mempraktekkan apa yang sudah Kanjeng Nabi lakukan dengan membaca surat yang panjang itu. Wa fi riwayatin an Hudzaifah radhiyallahu anhu qol shallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam dzata lailatin qala faftatahal baqarata faqara'a hatta balagha ra'sal mi'ah faqultu yarka'u thumma madu hatta balagha al mi'atain faqultu yarka'u thumma madu hatta khatamaha qala faqultu yarka'u qala thumma ftataha suratan nisa faqara'a qala thumma raka'a faqala fi rukuhi subhana rabbiyal azim. Kemudian riwayat daripada Hudzaifah, beliau berkata bahwa Hudzaifah sholat bersama dengan Kanjeng Nabi di suatu malam. Hudzaifah berkata atau menceritakan bahwa Kanjeng Nabi memulai surah dengan surah Al-Baqarah. Kemudian Kanjeng Nabi membaca Al-Baqarah itu sampai mencapai 100 ayat. Nah, jadi Al-Baqarah sampai 100 ayat. Kemudian Kanjeng Nabi rukuk. Kemudian Kanjeng Nabi rukuk. Kalau dalam sarahnya begini, fakultu yarka'u. Tadi kan Kanjeng Nabi memulai surah dengan surah Al-Baqarah, di mana Kanjeng Nabi membaca surah Al-Baqarah ini sampai mencapai 100 ayat. Fakultu yarka'u. Ternyata fakultu ini maknanya fadonantu annahu yarka'u gitu. Kemudian Hudzaifah menyangka bahwa Kanjeng Nabi itu ruku. Menyangka ruku, yakni setelah sampai 100 ayat
Hudzaifah menyangka akan ruku. Ternyata Kanjeng Nabi terus sampai mencapai 200 ayat. Setelah sampai 200 ayat, kemudian Hudzaifah menyangka paling ba'da niki ruku Kanjeng Nabi. Ternyata tidak. Tsumma madha hatta khatamaha. Kanjeng Nabi terus sampai khatam membaca surah Al-Baqarah. Kemudian Hudzaifah menyangka lagi bahwa iki wis khatam iki Al-Baqarah. Kanjeng Nabi sudah selesai membaca Al-Baqarah. Hudzaifah menyangka bahwa Kanjeng Nabi ruku. Ternyata mboten. Kanjeng Nabi memulai surah dengan surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Dan Kanjeng Nabi membaca surah An-Nisa. Nah ini sebagai dalil ya, dalil bahwa dalam satu rakaat Kanjeng Nabi membaca 2 surah Al-Baqarah dan An-Nisa. Ini membuktikan bahwa di dalam sholat sunnah itu boleh jam'u bainas suwar 2, 3 atau lebih. Ini boleh, nggak apa-apa. Ini sebagai dalil ke sana. Nah, Kanjeng Nabi setelah membaca Al-Baqarah, beliau membaca surah An-Nisa. Kemudian Hudzaifah menyangka paling setelah ini Kanjeng Nabi ruku. Ternyata benar. Ternyata benar. Setelah Kanjeng Nabi selesai membaca An-Nisa, Kanjeng Nabi ruku. Di dalam ruku beliau Kanjeng Nabi membaca Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Qala Hudzaifah radhiyallahu anhu wa kana ruku'uhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi manzilati qiyamihi ay fil itolati tsumma sajada. Fa kana sujuduhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam mithla ruku'ihi. Wa qala subhana rabbiyal a'la. Kemudian di dalam rukuknya Kanjeng Nabi itu membaca apa tadi? Subhana rabbiyal azim. Hudzaifah berkata bahwa rukuknya Kanjeng Nabi itu lamanya seperti halnya berdirinya Kanjeng Nabi. Ya. Rukuknya Kanjeng Nabi ini lamanya seperti berdirinya Kanjeng Nabi tadi itu. Berarti lama. Tadi kan berdiri membaca Al-Baqarah, kemudian membaca An-Nisa. Rukuknya Kanjeng Nabi bimanzilati qiyami. Kemudian setelah itu, setelah rukuk tentu kan i'tidal, kemudian Kanjeng Nabi sujud, dan sujudnya Kanjeng Nabi itu juga sama lamanya seperti halnya rukuknya Kanjeng Nabi tadi itu. Lama. Yang dibaca Kanjeng Nabi waktu rukuk, waktu sujud, ya waktu sujud Subhana Rabbiyal A'la atau Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, terus itu berarti kalau kadarnya sama dengan berdirinya, berapa banyak yang dibaca. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza marra bi ayati rahmatin sa'ala wa idza marra bi ayati adzabin ta'awwadha wa idza marra bi ayatin fiha tanzihun lillahi azza wa jalla sabbaha. Kemudian Kanjeng Nabi, ketika Kanjeng Nabi itu membaca surah dan sampai pada ayat yang mengandung rahmat, Kanjeng Nabi meminta rahmat. Allahumma inna nas'aluka rahmatan. Ketika Kanjeng Nabi sampai pada ayat yang menjelaskan tentang siksa, Kanjeng Nabi membaca ta'awudz, yakni doa perlindungan. Allahumma inna na'udzubika min adzab. Ketika Kanjeng Nabi sampai pada ayat di mana dalam ayat itu ada kandungan mensucikan Allah, ya, mensucikan Allah, maka Kanjeng Nabi membaca tasbih subhanallah. Wa amara Umaru radhiyallahu anhu Ubayyab Naka'bin wa Tamiman ad-Dariyah radhiyallahu anhuma ayyakuma bin nasi
Fakana al-qari'u minhuma yaqra'u bil mi'ataini fir rak'ah wa ma kanu yansharifuna min qiyami ramadhana illa akhiral laili idrakis sahur. Sahabat Umar memerintahkan sahabat Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari untuk melaksanakan sholat taraweh, ya, sholat taraweh dengan orang-orang. Ya, kalau dalam penjelasan yang lain itu kan yang laki-laki di rumahnya Ubay bin Ka'ab, yang perempuan di Tamim ad-Dari. Dan orang yang membaca dalam arti yang menjadi imamnya itu diperintahkan untuk membaca untuk membaca 200 ayat di rakaat yang pertama. 200 ayat di rakaat yang pertama. Wa makanu yansharifuna min qiyami Ramadan. Dan orang-orang ini tidak bubar dari melakukan sholat di bulan Ramadan, kecuali bubarnya yakni pulang ke rumahnya itu sudah mendekati sahur, yakni sudah di akhir malam karena mau melakukan sahur, baru sahabat pulang. Ya, itu dulu, ya, itu dulu. Jadi pulang dari masjid menuju ke rumahnya itu kalau sudah mendekati mendekati akhir, yakni mendekati subuh, itu baru pulang dalam rangka untuk sahur. Waqad kana minas salafis shalih may yakhtimu min fi qiyami ramadhana ay salati tarawih fi kulli thalathi layalin khatmatan wa minhum man kana yakhtimu fi qiyami ramadhan kulla sab'in khatmatan wa minhum may yakhtimu kulla asrin. Melihat tradisi dari ulama salaf, ya, ulama-ulama yang kuno itu kebiasaannya ada ulama yang menghatamkan Al-Quran di sholat taraweh tiap 3 hari hatam, 3 hari sekali hatam. Hatamnya pun ini di sholat taraweh. Satu. Yang kedua, ada ulama yang menghatamkan Al-Quran pada waktu sholat taraweh setiap 7 hari sekali, satu hataman. 7 hari sekali satu hataman. Makmumi terus bundi ini. Makmumi terus bundi. Wa minhum may yahtimu kullasrin. Yang ketiga, ada ulama yang biasanya atau memiliki kebiasaan menghatamkan Al-Quran di dalam sholat taraweh 10 hari sekali. Itu pun dalam sholat taraweh. Qala al-Allama Ibnu Hajarin al-Haytami wa kana lisy-Syafi'i radhiyallahu anhu fi Ramadhan 60 khatmatan yaqra'uha fi ghairi shalah. Kemudian Imam Ibnu Hajar al-Haytami berkata bahwa Imam Syafi'i itu kalau di bulan Ramadan ini hatam Qur'annya sampai 60 kali hatam. Selama bulan Ramadan Imam Syafi'i hatam 60 kali hataman, di mana 60 hataman itu dihatamkan atau dibaca di luar sholat. Ini kalau melihat keterangan dalam kitab yang lain, Syiaru A'lamin Nubala, ini khilaf ulama, ya, khilaf ulama. Satu, memang ada yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i itu menghatamkan Al-Quran 60 kali di bulan Ramadan itu di luar sholat. Yang kedua, ada yang berpendapat bahwa Imam Syafi'i ini menghatamkan 60 kali di bulan Ramadan itu di dalam sholat. Cuma tak jelaskan
Sholat apa saja. Karena tidak dijelaskan berarti di semua sholatnya Imam Syafi'i, entah sholat fardu, sholat sunnah, atau bahkan taraweh, itu Imam Syafi'i, ulama dulu. Kemudian wa an Abi Hanifah radhiyallahu anhu mithlu dzalik. Nah, ternyata Imam Abu Hanifah pun juga sama dengan Imam Syafi'i dalam al-hatamannya, 1 bulan 60 kali hataman. Wa kana az-Zuhri idza dakhala Ramadhanu qala innama huwa tilawatul Qur'an wa it'amut ta'am. Dan Imam Zuhri ketika masuk bulan Ramadan, beliau Imam Zuhri berkata bahwa bulan Ramadan itu bulan dibacanya Al-Quran, bulan memberikan makanan terhadap orang lain. Jadi bulan Ramadan adalah bulan pembacaan Al-Quran. Maka amal yang baik di bulan Ramadan itu yang banyak membaca Al-Quran. Saya pernah baca sebuah keterangan dawuhnya orang yang makrifat billah, qala ba'dul arifin, kalau Rajabu syahrul istighfar, bulan Rajab itu bulan istighfar, wa syahru sya'bana syahrus sholah linabiyil mukhtar, bulan Sya'ban itu bulan sholawat kepada Kanjeng Nabi, karena memang ayat yang memerintahkan sholawat itu turun di bulan Sya'ban. Kemudian wa Ramadhanu syahrul Qur'an, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Maka sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Zuhri, beliau berkata bahwa bulan Ramadan bulan pembacaan Al-Quran dan bulan memberikan makanan terhadap orang lain. Rawa al-Imamu Ahmadu an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Ahmad riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah yaqulu as-siyamu ay rabbi, kalau dalam tulisannya ayya rabbi, ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahar fashaffi'ni fihi, wa yaqulul Qur'anu mana'tuhu an-nauma bil laili fashaffi'ni fihi, qal fayushaffa'ani. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh bahwa puasa dan Al-Qur'an ini bisa memberikan syafaat kepada hamba besok di hari kiamat. Ya, puasa bisa memberikan syafaat, Al-Quran bisa memberikan syafaat. Al-Quran bisa memberikan syafaat. Namun dari dua ini, kalau puasa ya tidak ada khilaf ulama. Puasa bisa memberikan syafaat, ya. Kalau Al-Quran ini, kalau menurut hadis, Al-Quran bisa memberikan syafaat. Ini satu ulama ada yang mengartikan bahwa memang Al-Qur'annya itu, yakni membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an ini bisa memberikan syafaat. Jadi pembacaan Al-Qur'an. Karena besok puasa dan pembacaan Al-Qur'an diwujudkan dalam suatu bentuk, dalam suatu surah oleh Allah, kemudian diberikan kekuatan untuk berbicara dan bisa menyafaati. Ini Al-Quran, yakni membaca Al-Quran. Ada yang mengatakan Al-Quran yang dimaksud dalam hadis ini adalah ibadah sholat malam. Jadi ibadah, yakni sholat di waktu malam, sholat di waktu malam ini bisa memberikan syafaat kepada hamba. Yang dijadikan sebagai pertimbangan adalah di dalam ayat
wa Qur'anal fajri. Nah, di situ kan ada bahasa wa Qur'anal fajri. Yang dimaksud wa Qur'anal fajri adalah al-qiyam bil-lail, yakni melakukan sholat di waktu malam. Jadi sekali lagi, hadis asyamu wal Qur'anu, Al-Quran yang dimaksud dalam hadis ini ada dua pengertian. Satu, membaca Al-Quran ini memang memberikan syafaat. Yang kedua, yang dimaksud Al-Quran adalah ibadah sholat di waktu malam, sesuai dengan ayat wa Qur'anal fajri. Itu kandungan daripada hadis itu. Yaqulu asyam. Tadi kan saya katakan puasa bisa memberikan syafaat. Puasa berkata. Jadi puasa ini bisa berkata karena memang diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa berbicara. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah, ya Tuhanku. Saya menahan hamba ini untuk makan dan menahan untuk melakukan kesenangan-kesenangan, untuk menuruti syahwatnya di waktu siang. Maka saya meminta kepadamu ya Allah agar memberikan syafaat kepada hamba ini. Ini permintaan puasa kepada Allah. Kemudian Al-Quran berkata, yakni meminta kepada Allah, ya Allah, saya mencegah orang ini untuk tidur di waktu malam. Ya. Sesuai dengan dua pengertian itu, bisa tidak tidurnya itu karena membaca Al-Quran, bisa tidak tidurnya itu karena melakukan ibadah sholat di waktu malam. Saya mencegah orang ini untuk tidur di waktu malam, maka saya meminta agar diberi syafaat untuk orang ini. Kemudian Kanjeng Nabi meneruskan hadisnya, fayu syafa'ani. Puasa dan Al-Quran syafaatnya diterima oleh Allah. Nah, ini bisa menolong kita bagi orang-orang yang berpuasa, bisa menolong kita yang biasa membaca Al-Quran atau melakukan ibadah sholat di waktu malam. Kemudian warawa al-imamu Muslimun an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol. Riwayat dari Imam Muslim. Kemudian riwayat dari Abi Umamah radhiyallahu an bahwa Kanjeng Nabi berkata, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Al-haditha. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Quran itu besok di hari kiamat bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang ahli atau yang membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran ini bisa memberikan syafaat kepada orang yang membaca, ya, bukan hanya memiliki. Kok difaham wong sing duwe Quran oleh syafaat Al-Quran boten. Tapi orang yang membaca Al-Quran tentu dengan aturan-aturan pembacaan, menjaga tata krama, atau bisa disimpulkan ahli Quran lah. Ini besok Al-Quran bisa menyafaati terhadapnya. Wa syafa'atul Quran innama yanaluha mayyatluhu haqqa tilawati. Wadzalika bimutaba'ati ahkamih wa ihlali halalih wa tahrimi haramih wa takhalluqi bi adabih wal qiyami bi wajibatihi fil laili wan nahar kama rawa an-Nasa'i anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam lamma dzukira indahu sahabiyyu Syuraihun al-Hadrami radhiyallahu an qala la yatawassadul Qur'an ay la yukthirun nauma alaihi hatta yasira lahu kal wisadah bal yaqumu biwajibatil Qur'ani wa huquqihi wa la yaghfulu dzalik. Syafaatnya Al-Qur'an, ya, syafaat itu pertolongan Al-Qur'an. Syafaatnya Al-Qur'an itu hanya
Karena dalam lafadznya innama yanaluha, syafaatnya Al-Quran itu hanya diperoleh oleh orang yang membaca Al-Quran dengan sejatinya membaca. Jadi tidak sembarang orang membaca Al-Quran itu lantas mendapat syafaat Quran, mboten. Tapi yang mendapat syafaat Al-Quran adalah orang yang membaca Al-Quran dengan sejatinya membaca. Sejatinya membaca itu gimana? Yang dimaksud dengan sejatinya membaca Al-Quran adalah mengikuti hukum-hukum Al-Quran. Jadi tajwidnya dibenarkan. Kemudian secara tindakan juga tidak keluar dari isi Al-Quran. Ya, secara tindakan tidak keluar dari hukum Al-Quran. Jadi akhlaknya, tata keramanya berupa akhlak Al-Quran. Jadi jangan sampai membaca atau bahkan orang yang hafal Quran, orang yang hafal Quran kemudian akhlaknya tidak sesuai dengan isi Al-Quran, hati-hati. Maka yang berhak mendapatkan syafaat dari Al-Quran adalah orang yang mengikuti hukum Al-Quran. Saya pernah membaca dalam sebuah keterangan itu, yang dimaksud dengan ahlul Quran itu orang-orang yang bukan sekedar membaca, bukan sekedar hafal. Tapi ahlul Quran itu adalah orang-orang yang memang melakukan tindakan sesuai dengan isi Al-Quran. Itu ahlul Quran. Maka sesuai dengan apa yang kita bahas pada kesempatan ini, dianggap orang yang mendapatkan syafaat Al-Quran adalah orang yang membaca Al-Quran, satu, yang membaca mengikuti hukum-hukum dari Al-Quran, kemudian menghalalkan apa yang memang dihalalkan dalam Al-Quran. Halallahul bai'a, Allah menghalalkan jual beli, kita halalkan. Ini apa itu yang dimaksud sejatinya membaca. Intinya isi itu jangan dirubah. Wa tahrimi harami, kalau memang diharamkan dalam Al-Quran, haramkan. Halallahul bai'a wa harramar riba, Allah mengharamkan riba. Jangan sampai kita katakan riba halal. Loh, ini berarti sekalipun membaca berarti dia tidak membaca dengan benar. Bukan ini yang dikehendaki. Kalau memang halal, kalau memang haram dalam Al-Quran, ya kita ikuti. Ini yang dimaksud dengan orang yang membaca Al-Quran haqqa tilawatih. Kemudian berakhlak dengan tata krama Al-Quran. Ya, tata kramanya dengan menggunakan Al-Quran. Jadi, intinya tindakannya sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Wal qiyami biwajibatihi fil laili wan nahar, kemudian melakukan apa-apa yang menjadi tuntutan dalam Al-Quran di siangnya ataupun malamnya. Jadi isinya apa kita lakukan. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Kanjeng Nabi ketika ada nama sahabat namanya adalah Surah Al-Hadrami, disebut di hadapan Kanjeng Nabi langsung berkata, jadi kapan sahabat Surah Al-Hadrami ini disebut di hadapan Kanjeng Nabi berkata begini, la yatasawwadul Quran. Ini apa ya? Kinayah, artinya ada makna tersembunyi yang dimaksud dari hadis ini. Kalau secara tekstual, la yatasawwadul Quran, jangan menggunakan bantal Al-Quran. Karena, tapi yang dimaksud la yukthirun nauma alaihi, jangan memperbanyak tidur meninggalkan Al-Quran.
sampai Al-Quran itu sama persis dengan bantal. Tapi lakukanlah kewajiban-kewajiban Al-Quran dan hak-haknya Al-Quran, dan jangan lupakan itu. Lah, yang ingin saya pertegas kembali adalah hadis ini ya, la yatasawwadul Quran. Ini kan hadis yang disampaikan, dawuh yang disampaikan Kanjeng Nabi ketika sahabat Surah Al-Hadrami itu disebut. Dawuhnya Kanjeng Nabi ini mengandung atau mungkin bisa diartikan kepada dua hal. Satu, ini adalah pujian. Yang kedua adalah celaan. Maka disampaikan kalau pujian berarti begini. La yanamul laila anil qiraah wa la yatahajjadu bihi fayakunal qur'anu mutasawwadan ma'ahu bal huwa yudawi qira'atahu wa yuhafidhu 'alaiha. Jadi kalau dawuh Kanjeng Nabi la yatasawwadul Qur'an ini dianggap sebagai pujian, maka maknanya adalah bahwa sahabat Surah Al-Hadrami ini tidak pernah tidur meninggalkan Al-Quran. Jadi sering membaca Al-Quran dan selalu bersungguh-sungguh di dalam membaca Al-Quran, sehingga seakan-akan Al-Quran ini ibaratkan bantal. Iki saking mudawamahnya, saking istiqomahnya sahabat Surah membaca dan menjaga Al-Quran, seakan-akan seperti halnya bantal. Ini bentuk pertama adalah kalau memang ini diarahkan pada sebuah pujian terhadap surah. Kalau ini celaan ya kepada surah, karena ada dua kemungkinan. Kalau celaan berarti gini, wadzam maknahu la yahfadu minal Qur'an syai'a wa la yudimu qira'atahu fa idza nama lam yatasawwad ma'ahul Qur'an wa arada bit tasawwud an-nauma. Kalau ini celaan diarahkan bahwa sahabat surah itu tidak menjaga sedikit pun dari Al-Quran, tidak menjaga sedikit pun dari Al-Quran, dan tidak istiqomah di dalam membacanya. Dan ketika dia tidur, sahabat surah, dia tidak menjadikan Al-Quran itu ibaratkan bantalnya. Ini kalau bentuk hinaan, bentuk celaan, maka ada dua kemungkinan dari la tasawwadul Quran ini. Ada dua kemungkinan, ini pujian apa celaan kepada surah. Nah, itu begitu. Intinya begini. Intinya apa yang disampaikan tadi bahwa Al-Quran bisa memberikan syafaat, ini yang perlu untuk diperhatikan adalah Al-Quran ini harus dijaga betul. Jangan sampai kita membaca ini malah tindakan kita ini tidak sesuai dengan isi Al-Quran, atau sama sekali tidak memiliki tata krama yang disampaikan di dalam Al-Quran. Maka kita harus belajar menyesuaikan diri untuk menjaga tata krama agar tidak bertentangan akhlaknya dengan isi Al-Quran, sehingga nanti kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Al-Quran. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita pada episode ini. Semoga bermanfaat. Kalau memang ada penjelasan yang tidak sama, saya harap dan saya maklumi, dan itu wajar, itu yang bisa kami sampaikan. Kalau manfaat monggo dilaksanakan, tapi kalau sekiranya salah mohon dibenarkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.